Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihuddin ya. Alhamdulillah sudah di halaman 265. Judulnya Adabul Mujahid. Ini adab-adab pejuang. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa min ahammil umuri. Sebahagian dari yang paling pentingnya perkara alal mujahid terhadap pejuang di jalan Allah wa aujabiha dan sebahagian yang paling wajibnya perkara alaihi atasnya mujahid wa akadiha dan paling kuatnya, paling kuat, paling dianjurkannya perkara fihaki pada haknya mujahid itu al-ikhlas. Ikhlas. Jadi segala kelebihan-kelebihan di atas di kajian sebelumnya, janji Allah terhadap pejuang, terhadap orang yang berperang di jalan Allah, itu disyaratkan pejuangnya al-ikhlasulillah fi jihadi. Itu mengikhlaskan diri bagi Allah, mengikhlaskan niatnya bagi Allah fi jihadi dalam jihadnya, dalam perjuangannya. Wa ayurida bihi wajah Allah dan bahwa bermaksud ia dengannya jihad akan wajah Allah Ta'ala, akan ridha Allah. Wa nusrata dinihi wa ila'a kalimatih. Bermaksud ia dengannya jihad akan membela agama Allah dan meninggikan kalimahnya Allah. Kalimah tauhid. Duna gharadin akhara, bukan maksud yang lain. Bukan tujuan yang lain. Apa tujuan yang lain? Min mura'atin nas, dari ria, bagi manusia ria. Ya dikatakan sebagai pejuang yang hebat kan? Enggak. Watolabidzikri dan dari mencari sebutan agar dikenang orang jadi pahlawan wal mandilati indahu dan dari mencari kedudukan di sisi manusia bukan karena Allah semata wa naili ghanimati. Nah, dan apalagi maksud-maksud yang perlu dihindari wa naili ghanimah mendapatkan ghanimah harta rampasan au syai'in min hududid dunia atau sesuatu apapun dari bagian-bagian dunia. Jadi mujahid yang bernilai atau jihad yang bernilai, mujahidnya pelakunya harus ikhlas. Maka qala alaihi salatu wasalam Nabi bersabda, "Man ghaza fi sabilillah." Orang siapa yang berjuang ia, berperang ia di jalan Allah, walam yanwi illa iqalan dan tidak niat ia kecuali iqalan. Iqalan ini tali ikat onta atau tali ikat hewan ya. Tidak niat ia kecuali untuk mendapatkan tali misalkan. Artinya tujuannya benda kan. Falahu manawa, maka bagi dia itu apa yang ia niatkan. Kalau perjuangannya niat dapat harta, ya itu yang dia dapatkan. Di akhirat udah nggak ada lagi. Faqala rajulun berkata oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini akiful mauqifah. Sesungguhnya aku berhenti di suatu tempat. Uridu wajah Allah, aku bermaksud akan ridha Allah. Wa uridu ayyura mautini. Dan aku kepengen bahwa dilihat orang akan posisiku. Nah, jadi ini ada seseorang datang kepada Nabi menyatakan dia punya dua tujuan dalam berperang. Satu dia di satu segi dia menginginkan ridha Allah. Ini akiful mauqif. Aku berdiri di suatu posisi, maknanya aku ambil posisi ikut perang. Uridu wajah Allah, aku bermaksud akan ridha Allah. Wa uridu ayura dan saya juga kepengen dilihat maut ini akan posisiku. Ya, bahwa aku memang seorang pejuang. Ada maksud lain. Apa jawab Rasul? Falam yarudda alaihi hatta nazala. Maka tidak membalas ianya Nabi atasnya. Mana tidak membalas, Nabi tidak menjawab. Sehingga turunlah oleh firman Allah. Faman kana yarju lika rabbih, barang siapa yang ada ia itu berharap ia akan bertemu Tuhannya. Falyamal amalan solehah, maka hendak beramal ia akan satu amalan yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan ia dengan menyembah Tuhannya akan siapapun. Tetap nggak boleh ada dua niat, dua tujuan. Harus murni karena Allah. Wakila dan dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Berumlah seorang laki-laki itu berperang ia karena ghanimah, untuk mendapatkan harta. Warajulu yuqatilu lidzikri. Seorang laki-laki berperang ia untuk disebut sebagai seorang pahlawan. Warajulu yuqatilu liyura makana. Seorang laki-laki berperang ia agar dilihat orang akan posisinya, kedudukannya. Fa ayyudzalika fi sabilillah. Maka siapa dari demikian itu yang di jalan Allah.
Ketiga-tiga laki-laki itu siapa yang di jalan Allah ya Rasul? Faqala maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Orang-orang yang berperang ya supaya adalah kalimat Allah itu yang paling tinggi, fahuwa maka dianya orang itulah yang di jalan Allah. Jadi nggak bisa ditawar, baru dianggap perang di jalan Allah memang murni karena Allah, untuk membela Allah dan Rasulnya. Wa fi hadis salah satu lagi dan dalam hadis tiga orang yang qala fihim yang berkata ianya Nabi pada mereka tiga, Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Innahum awalu khalqillahi tasa'ara bihimun nar. Sesungguhnya mereka tiga itu awal makhluk Allah. Nah, tusairu juga tusa'aru ya. Sesungguhnya mereka tiga itu awal makhluk Allah tusa'aru yang akan dinyalakan dengan mereka akan neraka. Ada tiga orang yang paling duluan dibakal oleh neraka. Begitu Nabi menjelaskan tiga orang itu ternyata secara zahir itu pejuang semua, pejuang. Nah, tapi karena tidak murni karena Allah, makanya nggak selamat. Qala alaihi salatu wasallam Nabi bersabda, rajulun qatala fi sabilillah. Seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah atau rajulun qutila, seorang laki-laki yang dibunuh akan dia. Dia terbunuh di jalan Allah, fa utiya bihi, maka didatangkan dengan laki-laki. Pada hari kiamat dikumpulkan. Wa arrafahu ni'matahu, memperkenalkan ianya Allah kepadanya laki-laki akan nikmatnya Allah, fa'arafaha, maka mengenal ia akannya nikmat. Nah, maknanya memperkenalkan ya Allah akannya laki-laki akan nikmatnya Allah. Allah menyatakan, adakah nikmatku yang aku berikan kepadamu? Fa'arafaha, mengenal ianya laki-laki akannya nikmat. Dia tahu ya, ya Allah, engkau banyak banget memberikan nikmat kepadaku, kekuatan, badan yang sehat. Kalau kemudian Allah berfirman, fama amilta fiha, maka apa yang telah engkau buat pada nikmat itu? Kalau laki-laki itu berkata, qataltu fi sabilillah, aku berjuang di jalan engkau. Qataltu fi sabilik, aku berjuang di jalanmu ya Allah. Hatta kutiltu hingga aku dibunuh. Ini secara zahir kan dia seorang pejuang, syahid lagi kan? Tapi ternyata hakikatnya enggak. Ini bicara hakikat. Fayaqulullahu ta'ala. Maka berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kazibta. Engkau bohong. Engkau bohong. Bal aradta ayyuqala huwa jari'un. Bahkan engkau bermaksud dengan berperangmu ayyuqala bahwa dikatakan orang. Huwa jari. Dianya itu seorang pemberani. Seorang yang nekat. Faqad qila maka sungguh telah dikatakan. Bukankah di dunia engkau memang sudah dikenal sebagai seorang yang pemberani. Seorang pendekar. Nah itulah pahala yang kamu dapatkan. Di akhirat nggak ada lagi. Berarti kan nggak boleh mensyarikatkan niat. Kan? Niat harus murni. Apapun bentuk amalan kita, mau jihad, mau bukan jihad, harus murni karena Allah. Kalau nggak dapat. Suma yu'maru bihi, kemudian diperintahkan dengannya laki-laki, fayushabu ala wajihi, maka diseret akan dia laki-laki di atas mukanya, hatta yulqa finnar, hingga dicampakkan akan dia dalam neraka. Al-hadis. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, aksaru syuhada'i ummati ashabul furus. Bermula kebanyakan orang-orang syahid dari umatku itu pemilik furus. Furus maknanya pemilik tempat tidur. Banyak orang-orang syahid yang dia meninggal dalam tempat tidurnya. Maknanya orang yang kadang kelihatan biasa mati di tempat tidur bukan di medan perang, tapi dapat pahala syahid. Nah, banyak juga yang berjuang di jalan Allah kelihatannya, tapi karena niatnya tidak murni, maka nggak disebut syahid. Syahid zahir, batin nggak syahid. Nah itu. Fakam min katilin baina safaini Allah a'lamu biniyati. Dan berapa banyak dari orang yang terbunuh antara dua saf, antara dua baris ketika orang berperang, yang bermula Allah itu lebih tahu dengan niatnya. Maknanya ada juga banyak orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, kelihatannya di jalan Allah, padahal niatnya tidak baik. Ada yang niatnya untuk dianggap orang hebat, ada yang untuk mencari dunia, kan? Mencari harta rampasan perang, macam-macam. Kalau kita baca sejarah. Ayam bagi lil mujahid, maka sepantasnya bagi pejuang ayah dari kullal ihtirazi, bahwa menghindari ya, menjaga ia akan benar-benar menjaga minar riya, dari riya, wa iradati ghairi wajhillah, dan dari menginginkan selain ridha Allah bijihadih dengan perjuangannya. Wal yukhlis niyatahu lillah, dan hendak mengikhlaskan ia akan niatnya untuk Allah saja. Wal yubalik fi dzalika, dan hendak menguatkan ia, mubalaghah ya, hendak menguatkan ia, menguatkan dalam membersihkan niatnya dan hendak menguatkan ia fi dzalika, pada demikian demikian untuk benar-benar mematangkan keikhlasannya indal kita ketika berperang. Ada satu kisah kan yang sering kita dengar dalam Sahih Bukhari ya. Kisah Kazman kan yang terkenal sebagai Kazman.
Orang-orang pada menyatakan selamat dia meninggal dalam perang, tapi Nabi mengatakan dia itu ahli neraka. Dia itu ahli neraka. Nah, sehingga ada yang sahabat ketika itu meragukan kok bisa Nabi menyatakan dia dia seorang pejuang yang sangat berani tapi dibilang ahli neraka. Ternyata ada orang temannya yang mengikuti perjalanannya ketika dia berperang. Ternyata pada akhirnya dia bunuh diri karena banyak luka di badannya dia nggak kuat menyandarkan pedangnya ke tanah kemudian dia menusuk dadanya mati. Nah, sehingga terbukti kan orang yang bunuh diri memang neraka. Wal yadad minat tahafudhi wal ijtihadi fi islahid niyah dan hendak menambahnya wal yadad hendak menambahnya dari menjaga dari bersungguh-sungguh dalam memperbaiki niat penting. Kenapa? Makhafatan ayyuqtala ala ghairi kamalil ikhlas. Karena takut bahwa terbunuh akan dia. Makhafata ayyuqtala karena takut bahwa dibunuh akan dia ala ghairi kamal di atas ketiadaan sempurna keikhlasan. Fayuh bata'a fayah fayah bita amalu maka bahwa terhapuslah oleh amalnya. Khawatir ketika dia meninggal dalam perang dalam keadaan tidak ikhlas maka amalnya pun tidak bernilai. Makanya ketika berjuang menurut di sini dalam perjuangan itu benar-benar menjaga hati. Ya, karena takut bahwa dibunuh akan dia di atas ketiadaan sempurna keikhlasan. Fayah bitu amalu maka bahwa terhapuslah oleh amalnya. Fayah butulah ajru dan batallah oleh pahalanya. Watakuna watakuna atau watakunu khatimatu watakunu khatimatu wal billah ghaira hasanatin dan adalah penutupnya, adalah khatimahnya, adalah akhir hidupnya dan bermula perlindungan itu dengan Allah. Jumlah i'tiradiyah ghaira hasanah itu tidak baik. Ghaira khabar takun. Watakunu khatimatu dan adalah akhir hidupnya. Perlindungan itu dengan Allah itu ghair hasanah tidak baik karena tidak ikhlas. Fayasiru amruhu fi ghayatil khatri dan jadilah urusannya pejuang tadi yang tidak ikhlas itu fi ghayatil khatri di puncak bahaya. Ngeri kan? Ya. Wa mimma yanbaghi lil mujahid dan sebahagian dari perkara yang sepantasnya ianya perkara bagi pejuang ayah zirahu bahwa sebagian dari perkara yang pantas bagi mujahid oleh ayah zira fa'il yang bagi. Sebagian dari perkara yang sepatutnya bagi pejuang oleh buah menghindari ianya si mujahid akannya perkara wayah tarida dan menghindari ia darinya perkaya ghayat al ihtiyar akan benar-benar menghindar itu al-firaru minadzafi itu berlari di medan perang. Banyak ancaman Allah terhadap orang yang berlari di medan perang kecuali berlari untuk menyusun taktik ya. Nah, seperti dalam perang Uhud kan banyak itu yang melanggar aturan Nabi berlari ketika kalah dalam perang Hunain juga nggak boleh berlari. Haitsu la yajudul firar. Pada tempat yang tidak bolehlah oleh berlari. Pada tempat-tempat yang tidak boleh boleh lari, jangan lari. Dalam keadaan terdesak kejepit, jadi bolehkan untuk lari untuk menyiapkan kekuatan baru. Fakat ada alaihi salatu wasalam sungguh telah menghitung oleh Nabi alaihi salatu wasalam zalik akan demikian. Demikian lari di medan perang minal mubiqat dari perkara yang bisa membinasakan. Perkara yang bisa menghancurkan salah satunya lari di medan perang. Peminal kabairil muhlika dan menghitung oleh Nabi alaihi salatu wasallam akan demikian lari di medan perang minal kabair dari dosa-dosa besar muhlikat yang bisa membinasakan. Waqala dan berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam, salasun la yanfa'u ma'ahunna amalu. Bermula tiga perkara, itu tidak bermanfaat bersamanya tiga oleh amal. Walaupun banyak amal, kalau ada tiga perkara ini atau salah satu dari tiga ini amal tidak berguna. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, durhaka bagi dua orang tua. Wal firaru minazafi, lari di medan perang. Dosa besar. Wa kadzalika yajtanibul ghulula, demikian pula menghindari ianya si mujahid akan ghulul. Ghulul ini menipu, mengambil harta rampasan perang tanpa diketahui oleh temannya. Ini juga ada kisah seorang sahabat Nabi kan, yang Nabi menyatakan dia itu ahlun nar. Orang nggak percaya. Nah, ternyata benar ditemukan ketika dia meninggal ditemukan dalam lipatan bajunya ada sesuatu yang dia ambil sembunyi-sembunyi. Wakadzalika yajtanibul ghulula. Demikian pula menghindari akan ghulula, menipu. Kullal ijtinab akan benar-benar menghindari. Fa inna ismahu azim karena sungguh dosanya ghulul itu besar banget. Bahkan orang yang sungguh telah warid padanya ghulul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasdidatun hailah oleh ancaman-ancaman yang mengerikan. Tasdidatun hailatun ancaman-ancaman yang mengerikan. Banyak ancaman. Wa maknahu bermula maknanya ghulul
maknanya ulul. Ayakhudha syai'an minal ghanimati, bahwa mengambil ia akan sesuatu dari harta rampasan perang, muhtasan. Hal keadaan ia itu yang mengkhususkan dengannya sesuatu. Mengkhususkan dirinya. Dia ngambil secara pribadi. Belum waktu pembagian dia udah mengambil untuk dirinya. Duna baqiyatil mujahidin, ketiadaan ketinggalan para pejuang. Dia mengambil secara khusus. Mungkin dia mendapatkan, ya, katakanlah dalam peperangan ada seorang pasukan mati, punya jam bagus misalkan, diambil disembunyikan. Atau zaman dulu mungkin ya uang emas, uang perak dan segala macam. Jadi dia mengambil sesuatu dari harta rampasan, muhtasan, hal karena dia yang mengkhususkan dengannya sesuatu, mengkhususkan dirinya. Duna baqiyatil mujahidin, ketiadaan ketinggalan para pejuang. Waduna ilmihim bidzalik, dan ketiadaan pengetahuan mereka dengan mereka. Pejuang yang lain nggak tahu. Ketiadaan pengetahuan mereka dengan demikian, waridahum, dan ketiadaan kerelaan mereka. Wallahu a'lam. Yang bagi likuli muslimin ayyan wiyal jihad, dan sepatutlah bagi setiap muslim bahwa niat ia akan jihad. Kita walaupun sekarang bukan musim perang, tapi harus ada dalam hati kita siap berperang kalau memang peperangan diperlukan. Nah ini. Sepantasnya bagi setiap muslim bahwa niat ia akan berjihad. Fayuhaddisu nafsahu bihi, dan membisikkan ia akan dirinya dengannya jihad. Membisikkan ia akan dirinya dengannya jihad. Artinya kita menyatakan dalam diri kita, kita siap berjihad. Hatta yaslima minal wa'idil waridi fi tarki dzalik, hingga selamat ianya si muslim dari ancaman yang datang ianya ancaman pada meninggalkan demikian. Enggak ada niat untuk jihad. Ada ancaman dalam hadis Nabi. Sebagaimana kita juga berniat kan untuk melaksanakan segala perintah Allah selama kita hidup. Kan gitu. Nah, kita wajib berazam untuk sholat selama kita masih hidup. Selalu melaksanakan puasa Ramadan setiap kali kita mendapatkan Ramadan. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man mata walam yaghdu, barang siapa yang mati ia dan tidak berjuang ya, walam yuhaddis nafsahu bil ghadwi, dan tidak membisikkan ia akan dirinya dengan berperang, mata ala syu'bati minan nifaq, niscaya mati ia di atas satu cabang dari kemunafikan. Harus ada niat. Wayam bagi iksaru min soali syahadah, dan sepatutlah oleh banyak dari meminta syahid. Nah, kita selalu berdoa kan, minta syahid. Karena syahid bentuknya macam-macam, bisa syahid dalam perang atau dalam kondisi di kampung juga bisa syahid, artinya pahala syahid. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, man sallallahu syahadata, barang siapa meminta ia kepada Allah akan syahadah, bisidekin, dengan kejujuran, artinya ikhlas benar-benar murni pengen syahid. Ballaghahullahu manazil syuhada, dia menyampaikan akan dia oleh Allah akan kedudukan orang-orang syahid. Wa in mata ala firasyih, sekalipun mati ia di atas tempat tidurnya. Dengan berdoa kepada Allah meminta dapat syahid, bisa saja walaupun meninggal di tempat tidur di rumah, tapi sampai ke derajat orang-orang yang syahid. Allahumma ja'alna minal mujahidina fi sabilik, ya Allah jadikan olehmu akan kami dari para pejuang di jalan Engkau, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa mereka, ibtigha amradati, karena mengharap ridhamu, fadli, karena mengharap karuniamu, wa minnati, karena mengharap karunia juga, karuniamu ya karim. Pokok zakarna hadhil ahruf al wajidah, dan sungguh telah kami sebutkan akan ini huruf-huruf yang ringkas. Maknanya beliau menyatakan membahas sedikit masalah jihad di atas. Pokok zakarna, dan sungguh telah kami sebutkan akan ini huruf-huruf yang ringkas fil jihad, dalam masalah jihad. Kenapa? Tayamunan, watabarukan, karena mengharapkan tayamun. Tayamun maknanya tabarruk kalau bahasa kita. Tayamunan mengharapkan kebaikan, watabarukan mengharapkan keberkahan, bizikrihi, dengan menyebutkan bab jihad. Jangan sampai dalam kitab beliau nggak ada pembahasan tentang jihad katanya. Makanya beliau membahas. Wa qarahiyatan ayyahluwa hadzal kitabu minhu, karena tak benci, karena nggak bagus, nggak suka, karena nggak suka bahwa kosonglah oleh ini kitab darinya jihad. Warajaan waragbatan, dan karena berharap, karena menginginkan, fi ayyakifa alaiha, pada bahwa melihat mengetahui atasnya jihad oleh seseorang dari kaum muslimin. Nah, jadi ini ahru kita kembali ya. Kami sebutkan akan ini huruf-huruf yang sedikit, akan ini pembahasan yang ringkas dalam jihad, karena mengharapkan kebaikan dan berharapkan barokah dengan menyebutkannya jihad, dan karena nggak bagus, karena makruh, karena benci, ayah luah hadzal kitab, bahwa kosonglah oleh ini kitab darinya jihad, karena mengharap, karena suka pada bahwa mengetahui, berhenti melihat mengetahui atasnya huruf-huruf yang ringkas yang berkaitan dengan jihad.
Berhenti di atasnya ini oleh seseorang dari kaum muslimin. Beliau berharap ada orang yang mempelajari kitab beliau di suatu masa sehingga dia membaca bab jihad, terdorong hatinya untuk berjihad kan. Nah, Fatan ba'isu lahu niyatun salihah. Maka timbul, maka timbul baginya seseorang oleh niat yang soleh alal jihad untuk berjihad di jalan Allah. Fa yujahidu, maka ia pun berjihad. Kalau orang timbul keinginan berjihad karena membaca kitab beliau, otomatis beliau juga dapat pahalanya kan. Fayakunu lana fi dzalika nasibun min thawabil mujahidin wa ajrihim. Maka adalah bagi kami pada demikian itu bagian dari pahala orang-orang yang berjuang dan pahala mereka. Fa inad dalla 'alal khairi kafa'ilih. Karena orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu sama seperti pelakunya kebaikan. Wa man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah. Dan berumlah orang-orang yang mengajak ia kepada petunjuk. Niscaya adalah bagi dia dari pahala itu seperti pahala orang-orang yang mengikuti ia akan yang petunjuk. La yang kusuzalika min ujurhim syai'ah. Yang tidak berkuranglah oleh demikian dari pahala mereka akan sesuatu apapun. Nah, jadi beliau pengen ikut ambil bagian dalam mendorong orang untuk berjihad. Biar beliau juga dapat pahala. Sebagaimana fil hadis sahih yang ada dalam hadis yang sahih. Wa ma taufiqi illa billah, tidak adalah taufikku kecuali dengan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah aku bertawakal, wa ilaihi unibu, dan kepada Allah aku akan kembali. Dikit lagi. Faqad alimtum ma'asyiral ikhwan, maka sungguh kalian sudah tahu hai semua para saudara, rahimakumullah. Semoga merahmati akan kalian semua oleh Allah. Apa yang kalian ketahui fadlul jihad, akan kelebihan jihad fi sabilillah di jalan Allah, wa makanatihi minati, dan akan kedudukannya jihad dalam agama atau dari agama. Faman istata'al jihad, maka barang siapa yang mampu ia akan berjihad. Wa tamakkana minhu, dan mungkin ia darinya jihad. Dia mampu untuk jihad dan dia punya kesempatan. Fal yujahid, maka hendak berjihad ia. Fal yubadir, maka hendak bersegera ia. Wa yusyamir, dan berangkat ia. Wala yatakasal, dan jangan malas-malas ia. Wala yukasir, dan jangan lalai ia. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu ia. Walam yatamakkan, dan tidak mungkin ia. Fa'alaihi bihusnin niyati fil jihad, maka wajib di atasnya dengan bagusnya niat dalam jihad. Wa kasratid du'ai lil mujahid, dan dengan memperbanyak doa bagi para pejuang. Kayak kita di sini nggak ke Palestina kita doakan kan. Semoga semua pejuang yang membela kemerdekaannya dari orang-orangan kafir, Allah kuatkan mereka. Kita doakan. Nah, maka wajib di atasnya seorang dengan memperbaik niat dalam jihad. Artinya kita tetap setuju terhadap perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wakasratid doa, dan memperbanyak doa bagi para pejuang. Wa i'anatihim bima yaqdiru alaih, membantu mereka dengan apa yang mampu ia di atasnya. Mampu dengan doa punya materi, kirim materi. Wal yastaghil bi mujahadati nafsih wa hawa, dan hendak menyibukkan diri ia dengan memerangi nafsunya. Gak bisa berjuang melawan kafir, ya berjuang melawan hawa nafsu. Wal yastaghil, dan hendak menyibukkan diri ia bi mujahadi nafsih, dengan memerangi nafsunya, wahawahu, dan hawanya, keinginannya. Eh, Fi ta'ati rabbih, dalam mentaati Tuhannya, wa maulahu, dan dalam mentaati Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalik, karena sungguh demikian, demikian memerangi hawa nafsu. Itu min aqsamil jihad, itu bagian dari kelompok-kelompok jihad juga. Termasuk jihad yang dianjurkan oleh Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, al-mujahidu man jahada hawa. Bermula pejuang itu orang-orang yang memerangi ia akan hawa nafsunya. Wal muhajiru man hajara manahallahu an. Bermula muhajir, orang yang berhijrah itu orang-orang yang meninggalkan ia akan apa saja yang melarang oleh Allah darinya apa saja. Usaha untuk meninggalkan larangan Allah itu bagian juga dari hijrah. Wa balaghana, dan telah sampai kepada kami oleh bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam qala, berkata ianya Nabi. Nabi berkata lima untuk ashabi, bagi sebahagian sahabat-sahabatnya Nabi. Wa qad qadimu minal jihad, dan sungguh mereka datang dari jihad. Ketika sahabat Nabi ada yang balik dari peperangan, Nabi menyatakan, Raja'tum minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kalian telah kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Nah, ternyata dalam anggapan Nabi, berperang di jalan Allah itu walaupun terasa berat, masih dianggap kecil dibandingkan dengan jihad satu lagi yang lebih besar. Apa itu jihad yang besar? Jihadin nafsi. Itu jihad melawan hawa nafsu. Karena orang-orang yang nggak mampu melawan hawa nafsu nggak bakal ikut jihad tadi kan. Karena nafsu kan menggoda kita untuk tinggal di rumah, damai bersama istri, jangan mengorbankan nyawa.
Tapi orang-orang yang sudah mampu melawan nafsunya pasti bisa ikut perang, perang nyata tadi. Jadi erat kaitannya antara jihad yang sebenarnya dengan jihad nafsi. Summa inna min akbaril kabair. Kemudian sebahagian dari yang paling besarnya dosa-dosa besar al-mubiqat, dosa besar yang bisa membinasakan. Wa adhamil jaraim. Kemudian bahwa sungguh sebahagian dari yang paling besarnya kesalahan al-muhlikat yang bisa membinasakan itu qitalul muslimin. Itu berperangnya kaum muslimin ba'duhum atau ba'dihim ba'da. Kita badal. Sebahagian dari perkara yang paling menghancurkan, membinasakan kita lul muslimin itu berperangnya kaum muslimin ba'dihim ba'da. Sebahagian mereka akan sebahagian berperang sesama muslim bahaya banget. Berperang ala riyasah di atas kepemimpinan wal mulki atas kerajaan. Perang rebutan. Ini terjadi sesudah Nabi wafat. Nah, sebahagian mereka memerang sebahagian elit ala riyasah atas kepemimpinan wal mulki atas kerajaan. Wa hududid dunia dan atas bahagian-bahagian dunia untuk dapat kekayaan. Ya Allah. Wal hamiyati, hamiyah, fanatisme, fanatisme atas kepemimpinan, atas kekerajaan, atas bagian-bagian dunia, wal hamiyah fanatisme, hanya membela suku, ya kan? Membela kepentingan kelompok. Fanatisme wal asabiyah, asabiyah juga fanatisme, fanatisme kesukuan. Hamiyah wal asabiyah, perang untuk membela partai, membela golongan sendiri. Alatihya, hamiyah, asabiyah, fanatisme yang dianya itu min umuril jahiliyah dari perkara-perkara jahiliyah. Jadi orang jahiliyah kan suka berperang membela sukunya kan karena hal sepele perang. Qad qala Allah Ta'ala sungguh berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala wa may yaqtul mu'minan barang siapa yang membunuh ia akan seorang yang beriman muta'ammidan dalam keadaan sengaja fajazauhu jahannam maka berumlah balasan orang itu neraka jahanam khalidan fiha hal karena ia kekal dalamnya jahanam masukkan dalam jahanam wa ghadiballahu alaih dan marahlah Allah kepadanya wa la'anahu dan melaknat oleh Allah akan dia wa addalahu adzaban adzima dan menyiapkan oleh Allah untuk dia akan azab yang besar. Ngeri banget kan? Sekarang banyak banget pembunuhan ya. Nggak ada hal-hal sepele, hal percintaan atau perampokan dengan mudah membunuh orang. Ngeri ancaman. Wa qala alaihi salatu wasallam Nabi bersabda idzal taqal muslimani bisayfihima. Bila bertemulah oleh dua orang muslim dengan pedang keduanya. Kedua orang berperang saling bermusuhan. Fal qatil wal maqtul finnar. Maka bermula orang yang membunuh dan yang dibunuh itu dalam neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Nah, ini bukan cerita membela diri kan? Memang dua-duanya pengen menyerang orang lain. Yang membunuh jelas neraka, yang dibunuh neraka juga. Lalu mereka berkata, para sahabat berkata, heran kok bisa yang membunuh neraka, yang dibunuh neraka. Oke lah yang membunuh neraka, tapi yang dibunuh. Kalau mereka berkata, hadal qatil, bermula ini si katil, atau kita takdirkan. Hadal qatil, zahirun bermula ini orang yang membunuh itu zahir. Jelas kalau dia masuk neraka. Fama balul maktul, maka apa itu keadaan si maktul? Kok bisa si maktul neraka juga? Nabi berkata, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sesungguhnya si maktul, itu ada ya, itu rakus juga, kepengen juga kepada membunuh temannya. Dia juga pengen membunuh temannya sebenarnya. Dia sebenarnya katil juga, cuma dia keduluan, kalah aja sehingga jadi maktul. Ya. Waqala alaihi salatu wassalam fi khutbati yaumin nahri berkata oleh Nabi alaihi wasallam pada khutbah hari nahar fi hajjatil wada di haji wada. Innallaha harrama alaikum dima'akum. Innallaha harrama alaikum dima'akum. Sungguhnya Allah itu mengharamkan ya kepada kamu akan darah-darah kamu, amwalakum harta-harta kamu, wa aradakum kehormatan kamu. Artinya Allah mengharamkan kita menumpahkan darah sesama muslim, mengambil harta, merusak kehormatannya. Kahurmati yaumikum hadza seperti keharaman harimu ini.
hari yang Nabi ketika melaksanakan ibadah haji. Fi syahrikum hadza, pada bulan kamu ini. Fi baladikum hadza, pada negeri kamu ini kan. Itu hari-hari haram namanya, bulan haram juga di negeri haram itu Mekah. Wayah, waihakum, kasihan kamu atau celaka kamu. Unduru, perhatikan olehmu. La turji'u ba'di kufara. Jangan engkau kembalikan sesudah aku akan kafir. Kalau kita baca la turji'u berarti jangan jangan engkau kembalikan sesudah aku akan kafir, atau la tarji'u, jangan kembalilah kamu sesudah aku akan kamu itu yang menjadi kafir. Jangan murtad sesudah aku ya duribu ba'dukum riqaba ba'din, yang memukul sebahagian kamu akan leher sebahagian. Al hadis. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, sibabul mu'min fusuq. Bermula mencela orang beriman itu fasik. Wa qitaluhu kufrun, membunuh orang beriman itu kafir. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, la yazalar rajulu fi fushah. Senantiasalah laki-laki itu berada dalam kelapangan dari agamanya malam yusib daman haraman, selama tidak menimpa ia akan darah yang haram. Senantiasalah laki-laki itu berada dalam kelapangan kemudahan dari agamanya selama tidak menimpa ia akan darah yang haram, selama dia tidak membunuh. Kalau sudah membunuh susah taubatnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la zawalu dunya ahwanu 'ala Allah. Sungguh bermula hilangnya dunia itu lebih ringan kepada Allah min qatli mu'minin, dari membunuh seorang beriman min bighairi haqqin, tanpa hak. Jadi nyawa nyawa itu sangat bernilai sekali. Cuma sayang sekarang kayak sepele banget gitu. Ya. Walau anna ahla samawat, jikalau bahwa sungguh seluruh penduduk langitnya Allah, wa ahla ardhi, dan seluruh penduduk buminya Allah, ishtaraku, bersekutu mereka fi qatli mu'minin, dalam membunuh seorang yang beriman, la adkhalahumullahu nara, sungguh masukkan akan mereka semua oleh Allah ke dalam neraka. Ini itu bernilainya seorang nyawa seorang muslim. Misalkan seorang muslim itu dibunuh oleh banyak orang. Ini kalau di sini seisi langit, seisi bumi membunuh seorang muslim tanpa salah. Itu balasannya semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, mana'ana ala qatli muslimin. Barang siapa yang membantu ia untuk terbunuhnya seorang muslim, bisa teri kalimatin, dengan sepotong kalimat. Kita ikut campur dalam menyebabkan orang terbunuh, walaupun satu kalimat. Laqiyallaha maktuban baina ainaihi, niscaya menemui ia akan Allah dalam keadaan tertulis antara dua matanya. Aisa min rahmatillah, putus asa ia dari rahmat Allah. Atau ini aisun kita baca. Aisun, dianya orang, atau ini adalah aisun, orang yang putus asa dari rahmat Allah, isim fa'il ya. Ada stempel di jidatnya, aisun min rahmatillah. Wa tasydidadu fi hadzal babi katsiratun hailah. Bermula ancaman-ancaman pada ini bab itu banyak lagi, mengerikan, banyak banget. Fal yahzaril muslim min zalika kullal hadri. Maka hendak waspada oleh si muslim dari demikian, kullal hadri, akan benar-benar waspada. Wala ya'ridu nafsahu lil wuqu' fi sukhtillah. Jangan mendatangkan ia akan dirinya bagi terjatuh ke dalam kemarahan Allah Ta'ala wa ghadabih. Yang sama, suhti ya ghadabih sama kan? Nah, menghindar tidak mendatangkan ia akan dirinya bagi terjatuh dalam marah Allah dan dalam bencinya Allah. Wa la'natihi, dan dalam laknatnya Allah, wa azabihil azim, dan dalam siksanya Allah yang besar. Wal iyasi min rahmati, dan dalam keputusasaan dari rahmatnya Allah. Nas'alullah al-afiyata wa salamah. Kita mohon akan Allah akan afiah dan akan keselamatan. Min jami'i anwa'il khizi wal bala, dari berbagai macam kehinaan dan bala. Fil akhirati wal ula, di akhirat dan di dunia. Lana, bagi kita, wali ahbabina, dan bagi orang-orang yang kami cintai. Wa kafatil muslimin, dan bagi kaum muslimin seluruhnya. Nah, titik ini masuki bab yang lain. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji' wal ma'af. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.